Oh, kata Pak Bupati, yang akan saya lakukan, saya panggil dulu kepala dinasnya. Iya, benar. Sini, kenapa ayah tidak menggunakan jabatan ayah untuk memasukkan saya? Kenapa ayah tidak memakai koneksi ayah, uang ayah, untuk agar saya lolos seperti itu? Ayah ini bodoh. Apakah memang baru kali ini nih Ombudsman melakukan apa itu pengawasan di bidang PPDB? Perlu dicatat, 2018 bulan Juni saya masuk, bulan Juli itu kami udah mulai menerima laporan PPDB. Ini kan ada perubahan nih dari saran korektif dari Ombudsman di PPDB yang saat ini ya, termasuknya di SMA. Kakak menilainya lebih baik atau masih sama saja sih, Kak? Makanya kita bicara by data. By data? Gitu, iya. By data, ada 4 jalur penerimaan siswa baru. Ya. Jalur zonasi itu 50% tahun ini. Ya, benar. Jalur afirmasi itu 15%. Jalur perpindahan orang tua itu 5%. Kalau kita jumlahkan itu 70%. 70%. Artinya ketiga jalur ini adalah sebagian besar jalur penerimaan siswa baru. Dan kalau kami boleh nyatakan, paling tidak walaupun ada laporan juga 1-2 masalah zonasi, dan ada tetap beberapa catatan di jalur afirmasi maupun jalur perpindahan orang tua, kami anggap jalur ini sudah clear lah seperti itu. Karena memang pada kenyataannya tidak ada laporan semasif ini yang jalur prestasi. Jalur prestasi yang menempati porsi 30%, kenapa kami akhirnya terpaksa melakukan hal ini? Kalau andai kata data yang masuk ke Ombudsman itu hanya 1%, 2%, 3%, mungkin kita masih berpikir, udahlah ini tahun pertama nih. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dielakkan oleh para penyelenggara kita. Seperti itu. Tetapi manakala data yang ada di Ombudsman dan yang kami pegang, data itu valid, angkanya sudah sangat signifikan dan cukup mengkhawatirkan, apakah harus kami berdiam diri? Kan tentu tidak. Karena itu tugas kakak. Nah, maka ini memang tugas kami seperti itu. Makanya kami berpikir bahwa enough nih. Kalau tahun kemarin, saya kan udah ngomong tahun kemarin, tahun ini Ombudsman dengan mungkin dalam tanda kutip lah kebijaksanaannya, mungkin lebih soft lah tahun kemarin, misalnya kita cuma minta dirubah regulasi yang mestinya terlibat bagaimana seperti itu. Saya udah ingetin dari tahun kemarin, ini sudah saya ingetin. Sudah disampaikan ke pihak-pihak berwenang. Sudah saya sampaikan dari tahun kemarin. Tapi ingat saya bilang, kalau andai kata ini terjadi lagi dengan modus yang berubah, kami dapat buktikan ini, maka mohon maaf, pasti akan kami tindak tegas. Nah ini enggak, persoalan tindak tegas, ini kan pertanyaan yang paling diajukan kemarin juga pada saat izin ketika demo ada di Ombudsman. Apakah yang daftar ulang kemarin, yang zonasi, afirmasi, prestasi termasuk yang sudah daftar ulang, itu bakal ada perubahan ketika masuk data Ombudsman yang ini yang benar loh. Sebelum menjawab ke situ, mungkin saya perlu jelaskan lagi dikit nih masalah saran korektif. Boleh, saran korektif dulu ya. Jadi, saya lupa belum jelas tuh. Iya, saya belum jelas. Apa sih makhluk saran korektif? Nah, Ombudsman ini berbeda seperti lembaga-lembaga lainnya. Kami bukan APH. Nah, perlu dicatat bukan aparat penegak hukum. Kami juga bukan lembaga pengadilan seperti itu. Kalau pengadilan kan kayak mungkin pengadilan pidana, ada sanksi hukumnya. Bisa orang di penjara misalnya, tidak melaksanakan saran korektif Ombudsman. Walaupun memang ada pasal masalah pidana juga di Ombudsman itu. Misal nih, kalau saya tidak salah pasal 28 dalam Undang-Undang Ombudsman itu, pasal 1 itu, Ombudsman itu berwenang untuk melakukan penyelidikan, memanggil para pihak, memeriksa dokumen dan lain-lain sebagainya dalam rangka membuat terang sebuah laporan. Ombudsman juga pasal keduanya itu berhak melihat dokumen asli dan mendapatkan salinan dokumen itu. Jadi tidak ada cerita kalau Anda kata kami masuk ke sebuah instansi, Pak, kami lihat Pak berkasnya, oh ini tidak bisa Pak, rahasia, kami harus dapat izin dulu dari atasan kami. Tidak ada ceritanya.
oh Pak, mohon maaf Pak, berdasarkan keputusan misalnya menteri kami untuk melihat dokumen itu harus izin menteri. Perlu diingat, ombudsman itu mendapatkan keistimewaan itu bukan atas perintah menteri, tetapi atas perintah undang-undang. Mana yang lebih tinggi? Ya undang-undang. Undang-undang. Jelas. Seperti itu. Nah, lalu apabila ada para pihak yang mencoba menghalang-halangin ombudsman dalam melakukan penyidikan, entah itu dalam membuat terang sebuah laporan, menolak memberikan dokumen itu tanpa alasan yang sah, maka bisa dipidana, paling lama pidana penjara 2 tahun dan dikenakan sanksi paling besar 1 miliar rupiah. Seperti itu undang-undang juga yang mengatakan? Undang-undang Ombudsman RI yang memang khusus dimiliki oleh Ombudsman RI. Belum lagi ada pasal imunitas. Pasal imunitas itu hanya dimiliki oleh Ombudsman dan anggota DPR. Ombudsman dalam melakukan tugasnya, melaksanakan tugasnya, itu tidak dapat dituntut, dihadapkan di muka pengadilan, dan hal-hal yang seperti itu. Bayangkan kalau Anda kata ombudsman ini bisa dituntut, habis kami mengeluarkan keputusan, misalnya, tiba-tiba ada yang menuntut kami ke petun, atau ada yang mempidanakan kami, perbuatan tidak menyenangkan, yang lain. Oh, itu kepala ombudsman itu dengan rilis itu melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Wah, repot kita. Kami ada pasal itu. Kenapa pasal itu diberikan negara kepada ombudsman? Karena ini untuk menjamin kerja ombudsman betul-betul bisa tegak lurus terkait aturan. Masya Allah. Seperti itu. Makanya kami tidak terpengaruh entah itu dari instansi lainnya, kepolisian, kejaksaan, kemudian pemerintah daerah. Jadi memang independensinya terjaga, Kak, ya? Terjaga seperti itu. Nah, lalu kembali lagi ke yang pembahasan menarik tadi, saran korektif. Saya mau tanya, berapa banyak sih keputusan pengadilan yang tidak diikutin oleh orang? Kan banyak. Oh, cukup banyak, Kak. Pengadilan tata usaha negara saja banyak yang tidak mau orang mengikutinya. Bahkan tidak jarang-jarang orang melapor ke ombudsman, minta agar instansi yang dijatuhin hukuman oleh petun itu, ombudsman mempressure pemerintah itu untuk melakukan hal itu. Berapa banyak laporan yang kami terima seperti itu. Nah, tapi kan ini aneh, kok saran korektif? Iya. Kenapa bukan misalnya tidak melaksanakan keputusan ombudsman akan dihukum penjara seperti itu? Iya. Nah, inilah yang membedakan ombudsman dari lembaga-lembaga lain. Ombudsman ini adalah lembaga yang memberikan pengaruh pada lembaga-lembaga lain. Itu. Pengaruhnya dalam bentuk apa nih, Kak? Dalam bentuk dari saran korektif itu untuk berapa persen sih harus diikuti? Ya, makanya seperti ini. Bagaimana kami harus membangun pengaruh agar lembaga lain itu bisa mau mengikuti saran korektif kami. Itu. Ini kan tentu sebuah kerja berat, tugas berat yang harus dibangun ombudsman, bukan seperti membalikkan telapak tangan. Iya, Kak. Dan membangun trust ini kepada lembaga-lembaga lain bukan juga dalam jangka waktu 1-2 tahun. Kita perlu puluhan tahun, bertahun-tahun untuk membangun trust ini pada lembaga lain. Agar apa? Agar mereka mesti sadar bahwa apa yang diomongkan oleh ombudsman itu berupa saran adalah sebuah kebaikan yang harusnya mereka memang kita dorong dengan sukarela. Seperti itu. Jadi sama seperti saran kita kemarin. Kita minta agar pemerintah daerah merubah juknis itu. Ada nggak embel-embel yang lain misalnya? Nggak ada. Cuma saran doang kok. Tapi karena mereka sadar, pimpinan-pimpinan itu sadar, oh ombudsman ini berbuat ini untuk kebaikan kita nih. Bukan untuk siapa-siapa. Dan mereka juga melihat mungkin track record ombudsman yang selama ini terjaga, insya Allah. Tidak ada main-mainnya, tidak ada kedip mata dengan kiri kanan. Insya Allah. Iya. Makanya mereka dengan sukarela. Seberapa kuat, Kak, saran korektif itu harus diikuti?
Atau dikembalikan lagi ke pihak-pihak yang diberikan? Jadi seperti ini. Gimana? Saran korektif itu manakala kita berikan, biasanya kita kasih waktu. Rata-rata sekitar 30 hari. Tapi ada juga biasanya hampir sebagian besar pola penyelesaian kita itu tanpa mesti dilalui saran korektif. Loh. Jadi pada waktu kita misalnya klarifikasi ke orang terlapor ini, oh udah deh Pak, kalau gitu kita selesaikan ini, seperti itu. Kita lakukan perubahan apa yang Bapak minta, seperti itu. Kita misalnya ada orang mecat pegawai tidak pada tempatnya, dia tidak membayarkan hak-haknya, oke lah Pak, ini kita bayar. Atau misalnya ada yang melaporkan nih, buat permohonan surat tanah ke BPN, nggak keluar-keluar udah bertahun-tahun, padahal si pelapor ini udah nyuratin sampai berapa kali. Oke deh Pak, kita balas suratnya, seperti itu. Maka pada waktu saran LHP kita buat ditemukan maladministrasi berupa penundaan berlarut karena dia menunda-nunda membalas surat itu, tetapi karena sudah dilakukan langkah perbaikan, maka kami tidak perlu lagi melakukan saran korektif. Jadi laporan itu cukup kami tutup. Sudah dilakukan perbaikan oleh instansi tersebut tanpa harus menunggu selesainya penyelidikan di lapangan, maka di LHP itu bisa kami tutup. Nah, andai kan saran korektif sudah keluar nih dari Ombudsman, pihak lembaga tidak melaksanakan saran korektif, ada langkah selanjutnya lagi tidak? Nah, ini ada yang menarik lagi nih. Jadi sebenarnya kalau boleh di Sumsel itu kami nangani laporan. Saya ngomong skala Sumsel aja dulu. Ya, Sumsel dulu Kak. Di Sumsel itu yang perwakilan Sumsel betul yang nangani laporan, tahun kemarin aja sekitar 800 laporan, termasuk konsultasi yang masuk di kita. Belum tahun-tahun yang kemarinnya. Artinya mungkin sudah ribuan laporan itu yang kita tangani dan kita selesaikan. Dan sampai sekarang itu rekomendasi itu belum pernah keluar di Sumsel. Kenapa saya bilang rekomendasi? Manakala saran korektif itu tidak dipenuhi oleh instansi terlapor, jadi saran korektif kami kepala perwakilan Ombudsman Sumsel kepada instansi terlapor untuk melakukan hal tersebut tidak dilakukannya, maka laporan itu kami teruskan ke pusat. Oh, jenjangnya kan? Jenjangnya. Dan pihak pusat nanti akan turun ke lapangan juga menemui instansi tersebut, tetap akan ngomong nih, ini masalahnya apa nih? Kok enggak mau melaksanakan saran korektif Ombudsman? Dan mereka juga nanti kalau anda kata tidak ada alasan yang layak dan patut, biasanya mereka akan ditenggat waktu juga. Dan kalau anda kata tetap tidak mau dilaksanakan, itulah nanti yang namanya akan keluar rekomendasi Ombudsman. Tuh. Dan rasa-rasanya sepengetahuan kami untuk laporan di Sumsel belum pernah ada rekomendasi itu keluar. Rekomendasi itu bentuknya apa tuh Kak? Ya rekomendasi itu, kalau saya bilang ini kan produk memang Ombudsman RI Pusat yang cuma boleh mengeluarkan rekomendasi. Kalau kami tidak salah tingkat nasional saja, setiap tahun kan Ombudsman itu menangani laporan hampir 10.000 laporan. Dalam 10 tahun terakhir, kalau kita jumlahkan mungkin sudah 100.000 laporan. Wow. Sudah cukup banyak. Dan ternyata rekomendasi yang keluar tahun kemarin saja kalau kami tidak salah itu cuma 3 dari 10.000 laporan. Kalau dijumlahkan dalam 10 tahun terakhir, itu kalau saya tidak salah ya, itu masih di bawah angka 20. Berarti kalau sudah rekomendasi pusat itu sudah harus dilaksanakan ya? Jadi kalau kita hitung, coba hitung 100.000 berbanding dengan lebih kurang 20, itu persentasenya berapa? 10%? 10% ya? Bukan. Nggak nyampe kan? Kalau 10% kan itu sekitar 10.000. 10.000. 0,0000 sekian persen. Jadi kalau Bapak bertanya tadi bagaimana efektifnya saran korektif yang diberikan oleh Ombudsman, maka saya cukup jawab dengan data. Siap. Itu. Apalagi berdasarkan yang kemarin saran korektif, tentunya sekarang ada perubahan lah, perubahan dari segi proses penerimaan peserta didik baru ya. Nah, ini yang lebih menarik lagi nih, ada satu bagian yang menarik. Apa tuh? Ombudsman itu kan memang
3 laporan tertinggi yang biasa kami lapor yang masuk di ombudsman itu pemerintah daerah, kepolisian dan pertanahan. Makanya kenapa setiap tahun tuh kita tuh melakukan survei kepatuhan. Survei kepatuhan tuh kita menilai di 3 instansi ini bagaimana mereka patuhnya menegakkan standar layanan minimal yang diatur oleh Undang-Undang Layanan Publik. Dan itu sudah kami lakukan sejak 2015 yang lalu. Alhamdulillah kalau di Sumsel hampir rata-rata udah hijau semua. Sudah cukup bagus. Nah, ketiga instansi ini tentu saja kan punya tipikal masing-masing. Iyalah, pasti Kak. Tetapi khusus untuk pemerintah daerah, ada undang-undang pemerintah daerah. Saya lupa tuh, undang-undang pemerintah daerah itu undang-undang 14 apa berapa tuh, tahun berapa? Yang mengatur apa tuh Kak? Yang mengatur tentang pemerintah daerah. Ini jadi kitab sucinya undang-undang pemerintah daerah loh. Bukan undang-undang ombudsman yang mengatur hal ini. Ada, saya lupa tuh, pasal 365 atau berapa. Bunyinya itu kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi ombudsman. Manakala pemerintah daerah, kepala daerah itu tidak mau melaksanakan rekomendasi ombudsman, maka dia dapat dikenakan sanksi hukuman berupa pembinaan yang dilakukan oleh kementerian terkait. Selama dia melaksanakan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian terkait, maka jabatannya akan diisi oleh wakil kepala daerah yang lain atau pejabat yang ditunjuk. Agak keras juga Kak itu Kak. Seperti itu. Kemarin ada bupati, misalnya pada waktu kami melakukan sosialisasi bertanya, Pak, itu pasal masalah itu sudah pernah ada belum kepala daerah yang kena? Nah, yang pernah terjadi kasusnya. Maka saya jawab, alhamdulillah Pak, sampai sekarang belum pernah terjadi pasal itu dipakai. Kecuali kalau Bapak memang mau jadi orang yang pertama. Mau coba-coba. Makanya saya kasih ilustrasi. Kebetulan pada waktu kami melakukan sosialisasi, ada bupatinya, ada kepala dinasnya. Saya ambil contoh ilustrasi. Ada pungli di sebuah SD. Tiba-tiba dilaporkan oleh ombudsman. Ditindaklanjutin oleh ombudsman. Ternyata dalam temuan lapangan kami bahwa memang ini mesti dilakukan pengembalian dana. Karena memang terbukti pungli seperti itu. Karena yang dilaporkan pihak sekolah, maka kami biasanya mengasihkan saran korektif itu kepada pihak sekolah. Ya, sekolah ya. Kami tembuskan kepada dinas pendidikannya, tingkat kabupaten kota. Ternyata si kepala sekolah tidak mau melaksanakan itu. Terus langkah selanjutnya? Ya mungkin dia nggak tahu tuh kewenangan ombudsman gimana kan? Ombudsman. Ya, paling cuma kasih saran. Cuma kasih saran aja lah seperti itu. Nah, makanya saya bilang, kalau Anda kata situasi seperti ini, kami akan tegur tuh kepala dinas pendidikannya. Kepala dinas, ini tolong nih, ini sekolah ini tidak mau nih melaksanakan saran korektif ombudsman. Tolong ditegur. Ternyata kepala dinasnya juga ngeyel. Sudah ngapain sih? Kami akan negur langsung bupatinya. Pak Bupati, tolong ini ditegur. Kami ingatkan pasal yang tadi. Kalau Anda kata Bapak Bupati lakukan, akibatnya akan seperti ini. Saya tanya sama Bapak Bupatinya, Pak, kalau kejadiannya seperti ini Pak, kira-kira bagaimana yang Bapak lakukan? Oh, kata Pak Bupati, yang akan saya lakukan, saya panggil dulu kepala dinasnya. Iya, benar. Sini kamu, ini saya nggak enak nih. Saya diperingatin ombudsman, ada kasus seperti ini. Saya taunya ini diberesin. Kalau tidak beres, kamu duluan yang saya ganti. Karena saya anggap kamu tidak mampu melaksanakan tugas ini. Yang kepala sekolah, yang kepala dinas, saya tanya. Nah, kepala dinas dengar jawaban Bupati tadi. Kira-kira apa yang kepala dinas akan lakukan? Oh Pak, yang akan saya lakukan kalau Anda kata kepala sekolah tidak mau melaksanakan ini, saya akan mengusulkan kepala sekolahnya untuk digantikan. Seperti itu. Nah, makanya walaupun pasal ini belum dilakukan,
Tapi kan paling tidak bahwa kesadaran para kepala daerah terkait pentingnya menjaga layanan publik itu terjaga. Ya. Karena itu aturan, kan? Aturan. Dan kalau kita berbicara marwah sebuah daerah itu adalah bagaimana mereka bisa menjalankan layanan publik yang baik. Benar. Jadi bisa dikatakan nggak ya, kalau boleh tidak saya menyimpulkan, saran korektif itu bukan hanya sekadar saran atau teguran, tapi satu bentuk karena biodata yang punya kekuatan untuk dalam artian dilaksanakan. Iya, makanya itu dalam melakukan penyelesaian laporan kami itu mesti berhati-hati. Saya tidak mungkin berani melakukan video rilis itu kalau data awal tidak kami pegang. Kan seperti itu. Masa ombudsman nanti ngomong cuma karena kata orang, karena dengar kiri, dengar kanan, lalu kami berani membuat video rilis, apalagi kami paham bahwa itu pasti akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Atau hanya sekedar pansos. Apalagi seperti itu, jauh dari sana seperti itu. Oke, saya memahami tentang saran korektif. Berarti saran korektif ini suatu hal yang benar-benar bukan hanya, ayo dong, hanya cuma dilihat sebagai, udahlah, ini kan hanya, tapi benar-benar memang berdasarkan by data, investigasi, dan laporan masyarakat. Dan yang paling tidak enaknya, kalau nanti keluar rekomendasi di Ombudsman, itu mesti diumumkan se-Indonesia dengan media nasional. Jadi bayangkan, kasus kecil, misalnya gara-gara pungli kayak di SD tadi, tadinya orang nggak tahu tuh, se-Indonesia tahu. Itu daerahnya nggak bakal tercoreng. Betul. Dan selain itu, Ombudsman akan membuat laporan itu kepada DPR RI dan Presiden. Saya mau tanya, kepala daerah itu ranahnya apa? Ranah politik banyak. Mau nggak kira-kira sebuah partai politik yang kadernya ternyata jadi pemberitaan nasional, mendapatkan stigma tidak mau melaksanakan rekomendasi Ombudsman, yang padahal saya ungkapkan tadi bahwa ini kan untuk kebaikan ya. Itu. Apakah nanti ya kita tidak bisa berandai-andai? Ya, jangan berandai-andai. Bidang politik namanya. Bidang kan? politik ini ya. Bisa terjadi apapun bisa juga seperti itu. Benar-benar. Makanya seperti itu. Jadi memang dampaknya luas. Dilaporkan di Presiden, dilaporkan di PRRI, dilaporkan secara nasional. Nah, jadi itu kenapa mungkin bagi saya penting ini untuk memberitahukan bahwa masyarakat bisa melihat tuh tugas Ombudsman ini sebenarnya memang sangat penting untuk menjaga agar layanan publik ini betul-betul kita pastikan bahwa memang bisa diterima oleh orang secara adil, orang bisa secara transparan juga melihat bagaimana proses layanan publik. Sehingga layanan publik yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat itu bisa kita laksanakan. Dan bukan mencari kesalahan, bukan. Berdasarkan laporan langsung dianggap benar, tidak juga. Bukan seperti itu. Nah tadi Kak, pertanyaan tadi, apakah nanti ketika yang jalur prestasi, balik ke PPDB tadi, ternyata dianggap, bukan dianggap sih, diputuskan oh ini ternyata layak nih. Apakah yang kemarin akan terganggu Kak yang sudah berulang termasuk yang jalur prestasi? Ya, ini kan pertanyaan menarik juga nih. Ada kayak tadi yang bertanya, ini bukan salah anak. Betul, kita sepakat. Sepakat ya Kak? Ini bukan salah anak. Mungkin ini juga salah orang tua yang mempunyai ekspektasi lebih untuk memasukkan anaknya di sekolah-sekolah tertentu. Itu. Tetapi apakah ini tidak dilakukan? Saya ambil contoh, boleh cek berita terakhir hari ini, kalau nggak salah Jawa Barat. Jawa Barat tahun kemarin itu mengeluarkan hampir 3.000 siswa. Ya, dari jalur zonasi. Yang terbukti jalur zonasi. Ya. Tahun ini baru berita pagi ini, ada lagi dilakukan. Ya, benar. Yang terbukti melakukan jalur zonasi. Dan itu yang terbukti melanggar, langsung mereka drop. Seperti itu. Digantikan dengan orang-orang yang berhak. Benar. Jadi kalau kita berbicara masalah aturan, apakah yang dilakukan nanti ke depan, apapun yang akan kami putuskan, itu tidak pernah dilakukan, saya pikir Sumsel ini bukan yang pertama loh melakukan hal ini. Daerah-daerah lain sudah memberi contoh. Dan mereka malahan bisa dikatakan langsung cepat Kak.
Betul. Dari komunikasi dengan kepala dinas, dengan pemerintah daerah cepat memutuskan hal itu. Iya. Tapi izin nggak kalau kakak melihat ini, apakah nanti tidak akan menimbulkan gejolak lagi kan? Nanti yang sudah lulus, atau tidak lulus akan demo lagi, mengadukan lagi. Itu gimana kak? Tidak selesai-selesai jadi ini. Ya, saya pikir itu memang resiko yang harus kita tempuh bersama. Siap. Karena pasti kita tidak bisa mengambil dua keputusan yang sama-sama biar sama-sama semua pihak menerimanya dengan senang lah. Itu. Karena kita juga mesti berpikir di satu sisi ada anak-anak yang seperti saya cerita tadi, yang dia sudah bersusah payah, tetapi ternyata hak dia diambil seperti itu. Ada cerita, misalnya ini, ada teman saya, dia itu termasuk pejabat. Pada waktu dia memasukkan anaknya ke sekolah favorit, dia tidak melakukan apapun juga. Karena memang orangnya lurus seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Begitu anaknya tidak lulus, anaknya itu bertemu dengan ayahnya di sore hari, begitu ayahnya pulang kerja, apa yang dilakukan si anak? Si anak ini memaki ayahnya. Astagfirullahaladzim. Ayah ini bodoh katanya. Kenapa ayah tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh ayah-ayah lainnya? Kenapa ayah tidak menggunakan jabatan ayah untuk memasukkan saya? Kenapa ayah tidak memakai koneksi ayah, uang ayah, untuk agar saya lolos seperti itu? Ayah ini bodoh. Jadi sebenarnya masalah PPDB ini yang mau diluruskan Ombudsman bukan cuma masalah ini saja. Ada dampak yang tanpa terasa kita sadarin, ini justru akan membentuk pola pikir generasi kita. Orang sekarang mau masuk SD, bisik-bisik tetangga, katanya tetap ngasih uang. Entah kategorinya berapapun juga. Apakah si anak nggak tahu proses itu? Tahu. Mungkin dengan bangganya juga orang tuanya bilang, "Nak, kamu tuh masuk SD itu bapak keluar uang loh." Tiba-tiba dia tamat SD mau masuk SMP, itu juga didengar dia. "Kamu mau SMP berapa?" "SMP sekian pak, itu bagus." "Sudah, nanti ayah usahakan." Begitu berhasil, ngomong nggak kira-kira orang? Ngomong pasti. "Oh enak, hati-hati sekolah ya, di sekolah itu. Sekian juta ayah keluarkan untuk membayar orang sana sini agar kamu lolos." Tiba-tiba dia tamat SMP, mau masuk SMA, itu juga terjadi. Saya mau tanya, kira-kira pola pikir apa nanti yang akan berkembang di anak-anak? Oh ternyata kalau saya mau memperoleh hal yang bagus, saya ini tidak perlu capek-capek lagi. Cukup saya lakukan ini. Cukup saya cari orang-orang yang mau saya sogok. Cukup saya siapkan uang. Cukup saya siapkan koneksi. Saya tidak usah berupaya-payah lagi kok untuk belajar. Kan bisa-bisa aja. Bagaimana mindset dia nanti kalau kuliah? Akan juga seperti itu, dan sangat disayangkan nanti pada saat dia bekerja, dia terjun kepada lapangan, menjadi pelayan publik yang baik. Apa mindset yang akan dia timbulkan? Dan ini saya ngomong langsung dengan KPK pada waktu itu. KPK tolong dideteksi hal ini. Karena sektor pendidikan ini kita tidak bisa pandang remeh. Ini masalah generasi bangsa nanti yang mindsetnya akan terbentuk. Dengan pola-pola yang dia terima selama ini, dia akan merasa bahwa nyogok-menyogok, nyuap-menyuap, menggunakan koneksi, KKN, dan lain-lainnya, itu bukan hal yang melanggar hukum, tapi itu adalah hal kebiasaan yang memang dianggap lumrah oleh masyarakat. Sehingga pada saat dia melakukan itu nanti sudah besar, maka bagi mereka juga secara mental, it's okay, tidak masalah. Seperti itu. Nah, ini kayaknya kita perlu ngopi deh Kak. Saya dapat apa ya, kayak bijaksana sekali yang itu memang jangan sampai jadi budaya lah Kak, benar-benar. Kak, izin pertanyaan terakhir Kak, karena udah 1 jam nih. Ini kayaknya kita pengunjung saya bakal sering undang Kak Adrian ya ke sini tentang bicaranya nanti per bidang Kak, kita bicara soal layanan publik yang di mana yang harus kita kupas bersama. Terakhir ini ketika memanggil kepala sekolah kemarin, ini sudah seluruhnya dipanggil Kak, ini Palembang. Yang paling umum disampaikan kepala sekolah tentang persoalan PPDB apa Kak?
Ya memang pertama kita kan mau lihat tuh peran kepala sekolah bagaimana. Makanya saya sempat ngomong dengan kepala sekolah, Pak silakan dicek. Kami manggil Anda itu cuma setengah jam. Satu sekolah itu cuma setengah jam. Biasanya pemeriksaan normal di ombudsman itu bisa berjalan 4 sampai 5 jam. Kalau kami memang betul-betul mau menggali data. Yang jadi masalah, kami ini sudah tahu semua. Apa yang terjadi di lapangan. Data kami sudah dapat semua. Bapak-bapak itu dipanggil ke ombudsman ini, kami cuma kepengen dengar apa keluh kesah Bapak terkait PPDB ini. Lalu mungkin saran apa yang bisa Bapak berikan ke kami untuk memperbaiki PPDB ini ke depan. Karena saran korektif itu yang mau kita berikan bisa yang jangka pendek, bisa yang jangka panjang juga. Apa pendapat Bapak terkait ini? Lalu yang paling penting, saya mau tanya, apakah Bapak ternyata setuju dengan apa yang terjadi saat ini? Gitu. Nah makanya memang selain data yang memang kami sudah dapat sendiri dari berbagai macam sumber, sekolah-sekolah akhirnya juga dengan sukarela memberikan data juga. Seperti itu. Oh, jadi memang ada cross check langsung ke cross check, iya tetap. Ini Kak, ini tidak terasa udah 1 jam. Nanti kita undang lagi Kakak karena saya minta nanti ketika saran korektifnya sudah keluar, bagaimana tanggapannya kita ngobrol lagi lah Kak. Karena kita harus mengawal ini sampai ke titik nanti semua demi kebaikan bersama. Benar kata Kakak, saya setuju. Tidak ada yang dikorbankan, tapi bukan berarti menyenangkan salah satu pihak. Ini demi kebaikan bersama. Terakhir Kak, saya minta closing statement Kakak kepada masyarakat Sumsel yang sekarang entah lagi dalam artian menunggu PPDB ini seperti apa, bagaimana menyikapi PPDB saat ini Kak? Baik, untuk masyarakat, memang pasca kemarin, apalagi demo kemarin, kita masih tetap nih nerima laporan-laporan masyarakat. Sudah mulai masuk juga misalnya laporan terkait PPDB di Kota Palembang misalnya. Pengawasan layanan publik, tentu masyarakat yang paling banyak tahu nih permasalahan yang terjadi. Ombudsman akan mencoba nanti menindaklanjutin laporan tersebut, tentu dengan tujuan bersama bahwa kita akan melakukan perbaikan yang jauh lebih baik dalam layanan publik. Oleh karena itu bagi masyarakat, kalau memang yang mempunyai permasalahan publik, apapun itu juga, karena objek awasan ombudsman ini bukan cuma bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang bantuan sosial. Kami juga ikut ngawasin PLN, ngawasin PDAM dan lain-lain sebagainya. Silakan nanti bisa via WhatsApp ke nomor 0811 9703 737. Itu. Jadi bisa langsung via WhatsApp. Jadi tidak perlu juga datang langsung ke kantor ombudsman. Orang yang ada di Lahat, di Muara Enim, silakan WhatsApp, itu nomor pengaduan ombudsman. Itu. Oke, baik pengunjung podcast Ruang Tamu Rumah Kebaikan, terima kasih Kak Adrian karena sudah memberikan banyak penjelasan kepada publik, dan pastinya saya hanya mengutip pernyataan beliau yang menurut saya yang paling penting untuk kita lakukan. Ombudsman tidak bisa melaksanakan semua itu dengan sendiri, perlu bergandengan dengan banyak hal, banyak elemen, dan yang pastinya itu adalah masyarakat. Ayo bersama Ombudsman kita sama-sama sebagai masyarakat Sumatera Selatan mengawasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pelayanan publik yang ada di Sumatera Selatan agar semuanya tepat sasaran dan demi untuk kesejahteraan masyarakat di Sumsel. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.